Assalamualaikum. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi dengan materi sandwich. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat kelak. Baiklah Ananda sekalian, mungkin Ananda pernah dengar atau pernah makan sandwich, ya. Nah, bisa kita lihat sebelumnya tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, Ananda bisa mendeskripsikan aneka hidangan sandwich, dan yang kedua, siswa dapat membuat dan menyajikan sandwich pada berbagai kesempatan. Baik, perhatikan gambar berikut ya. Nah, berikut ini adalah gambar dari sandwich. Mungkin Ananda bisa menyimpulkan ya dari gambar ini apa yang dimaksud dengan sandwich. Ya, jadi sandwich merupakan hidangan yang menyajikan 2 atau lebih potongan roti ya, yang berfungsi sebagai wadah atau pembungkus untuk makanan tersebut. Nah, jadi ceritanya dulu, ini menurut catatan sejarah, kata sandwich muncul pada tahun sekitar 1737 sampai 1794. Kata sandwich berasal dari seorang aristokrat atau golongan bangsawan dari Inggris yang bernama John Montagu yang tinggal di kota Sandwich. Nah, jadi John Montagu ini diberi gelar sandwich ya, jadi gelarnya adalah sandwich. Nah, jadi pada saat itu dia sedang bermain kartu, karena John Montagu ini sangat gemar bermain kartu. Karena terlalu suka main kartu, ia sampai tidak punya waktu untuk makan, sehingga waktu makannya itu sangat terganggu sekali. Nah, karena itu saat sedang bermain, dia memesan makanan yang bisa cepat ia habiskan, yakni daging yang dilapisi 2 potongan roti. Nah, sehingga teman-teman bermain kartunya pun memesan makanan yang sama. Jadi mereka pesan, bahasanya begini, ya sama seperti sandwich. Nah, akhirnya lama-kelamaan makanan yang berupa 2 potongan roti yang di dalamnya ada isi itu dinamakan dengan nama sandwich. Nah, itu sejarah singkat kenapa namanya sandwich. Nah, jadi kesimpulannya, sandwich adalah makanan yang dibuat dari bermacam-macam roti yang diiris ya dan diisi dengan berbagai macam isian. Pada umumnya, sandwich disajikan sebagai hidangan selingan atau snack bagi orang-orang yang tidak cukup waktu untuk makan. Misalnya, sebagai bekal untuk orang-orang yang bekerja atau dalam perjalanan dan sebagainya. Nah, Ibu akan jelaskan lagi ya jenis-jenis sandwich. Yang pertama, sandwich berdasarkan temperaturnya. Jadi sandwich dihidangkan itu yang pertama, cold sandwich itu dihidangkan dingin pada temperatur 35 derajat Celcius. Nah, bahan makanan yang digunakan mungkin saja perlu dimasak sebelumnya. Bahan makanan tersebut dimasak sebagai mestinya, kemudian didinginkan sebelum diolah menjadi sandwich. Nah, yang kedua, hot sandwich dibuat dan dihidangkan selagi masih panas. Kemudian berdasarkan cara menghidangkannya, ya yang pertama ada open face sandwich dan yang kedua ada closed sandwich. Open face sandwich adalah sandwich yang menggunakan satu iris roti filling diatur di atasnya dan dihidangkan terbuka tanpa ada irisan roti lain yang menutup filling tadi. Jadi
open sandwich itu penampilannya akan menarik karena perpaduan antara filling dan garnish dapat dilihat dengan jelas. Nah, sedangkan untuk close sandwich ya adalah sandwich yang isian dari sandwich tidak kelihatan dari luar karena dia menggunakan dua buah roti sehingga dia tertutup. Akan tetapi penampilan pada close sandwich ini dapat dibuat lebih menarik dengan menggunakan garnish. Nah, ini adalah fungsinya ya. Sandwich itu dapat disajikan sebagai appetizer apabila dia disajikan dalam porsi kecil sesuai dengan aturan penyajian porsi. Contohnya kanape ya. Jadi kanape itu dia berukuran lebih kecil atau bruschetta. Nah, sandwich juga dapat dihidangkan sebagai breakfast karena gizi dalam satu porsi sandwich itu cukup memenuhi kebutuhan kalori sarapan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, sandwich itu terdiri dari roti, di mana roti ini adalah sumber karbohidrat, kemudian fillingnya atau isinya itu terdiri dari protein, apakah itu dari daging, unggas, ikan, ataupun telur. Kemudian diberi filling juga berupa sayur-sayuran. Nah, fungsi yang ketiga, sandwich dapat dihidangkan sebagai main course apabila dia dihidangkan dengan berat lebih kurang 200 sampai 250 gram. Nah, kita bisa lihat ya komposisi sandwich. Yang pertama ada bread atau roti, ya. Rotinya bisa terbuat dari toast atau French bread, toast bread tadi ya, kemudian hamburger bun atau hot dog bun. Nah, kemudian yang kedua ada spread, yaitu olesan, berupa bahan makanan yang lembek atau setengah kental yang dioleskan pada permukaan roti. Nah, olesan ini berfungsi untuk memberikan rasa, penambah kelembaban sebagai pelekat, menambah nilai gizi dan kesempurnaan pada sandwich. Spread yang digunakan harus lunak, mudah dioleskan, tidak berair dan basah. Misalnya, kita dapat menggunakan butter, mayones, mustard, selai, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, filling atau isian, yaitu bahan makanan yang akan diletakkan atau diatur pada roti, atau di antara kedua irisan roti yang digunakan untuk membuat sandwich. Pada umumnya, nama sandwich disesuaikan dengan nama bahan makanan yang digunakan untuk membuat sandwich tersebut. Misalnya, kita menggunakan cheese. Nah, maka nama sandwich itu adalah cheese sandwich. Begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah garnish. Garnish ini digunakan bila perlu. Garnish ini dibuat dari bahan makanan juga. Jadi garnish harus bisa dimakan. Dia berfungsi selain sebagai hiasan, dia juga bisa berfungsi sebagai filling, sehingga sandwich ini tampak lebih menarik. Garnish yang digunakan sebaiknya sederhana, dapat dimakan, mempunyai rasa yang sesuai dengan filling yang digunakan. Dengan demikian, tidak hanya berfungsi menghias, tetapi juga menambah rasa dan kadar gizi dari sandwich tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik pembuatan sandwich. Sandwich sebagai hidangan selingan atau snack biasanya dimakan oleh orang yang tidak punya waktu makan yang cukup. Maka sudah sewajarnya sandwich dihidangkan dengan cepat. Namun demikian tidak berarti penampilan dan rasa sandwich dapat diabaikan. Teknik yang baik untuk membuat sandwich
dengan cepat adalah mengurangi gerak yang tidak diperlukan. Artinya setiap step yang sama pada saat yang sama. Jadi combining step rather than being just plain hurry up. Menyelesaikan satu step pada waktu yang bersamaan lebih menguntungkan daripada menyelesaikan sandwich satu persatu. Jadi ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan untuk membuat sandwich ini lebih efektif dan efisien. Yang pertama adalah trimming. Trimming yaitu memotong bagian yang tidak diperlukan, misalnya kulit roti yang mengeras, atau bagian filling yang menonjol keluar, dan sebagainya. Trimming dilakukan untuk mendapatkan bentuk sandwich yang lebih baik, menarik, sehingga sandwichnya itu lebih menarik. Kemudian bagian luar roti yang disentuh tangan dipotong sebelum sandwich dihidangkan. Nah, teknik yang kedua adalah cutting. Sandwich kadang perlu dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, disesuaikan dengan pola pengaturan yang akan dilakukan, dan juga memudahkan sandwich dimakan. Ada beberapa cara memotong sandwich. Yang pertama adalah double cutting, yaitu setelah sandwich terbentuk, kemudian dipotong menjadi dua belahan yang masing-masing membentuk segitiga. Atau triangle, yaitu setelah sandwich terbentuk, kemudian dipotong menjadi 4 yang masing-masing bentuk akan merupakan segitiga kecil. Untuk hamburger sandwich atau hotdog biasanya dipotong untuk hamburger sandwich dan hotdog biasanya tanpa dipotong-potong. Ya, jadi hanya menurut kemauan sandwich tersebut akan dibuat open face atau dibuat close sandwich. Kemudian yang ketiga, arranging atau dressing. Sebenarnya tidak ada satu pola yang harus diikuti untuk mengatur sandwich di atas piring. Cara pengaturan sangat tergantung pada pembuatan sandwich itu sendiri. Sandwich yang sudah dipotong diatur sedemikian rupa di atas piring sehingga tampak lebih menarik, tidak ada bagian yang menonjol keluar piring, dan kalau ada piring yang menggunakan logo itu sehingga logo pada piring tersebut tidak tertutupi. Nah, yang terakhir adalah garnish. Ya, seperti sudah Ibu jelaskan tadi, tujuannya adalah memberi hiasan pada sandwich, yaitu membuat penampilan sandwich itu menjadi lebih menarik dan juga menambah kalori dan gizi sandwich. Nah, berikut ini ya kriteria hasil. Jadi untuk sandwich itu sendiri, roti yang digunakan harus segar dan baru. Jadi fresh rotinya, cukup kekar sehingga sandwich mudah diambil, kemudian juga tidak gampang hancur ketika kita mengambilnya. Kemudian yang kedua, filling yang dipergunakan tidak ada bagian yang meleleh atau keluar dari bagian tepi sandwich itu sendiri. Yang ketiga, sandwich dipotong rapi, rata, dan masing-masing potongan merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, kemudian sandwich ini dihidangkan dengan berat antara 160 sampai 200 gram. Ya, kalau dirinci ya itu terdiri dari roti atau breadnya 50 sampai 60 gram. Olesan itu 10 gram sampai 15 gram. Untuk filling itu sekitar 60 gram sampai 75 gram. Garnishnya 40 gram sampai 200 gram. Sehingga jadi untuk garnish itu 40 gram. Nah, sehingga berat total itu 160 gram sampai 200 gram. Sehingga kita menghasilkan sandwich yang baik. Nah,
Demikian penjelasan Ibu mengenai sandwich. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.